Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 198416878. Saya dari kelas 2 pagi. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu Pak Ade Mursalin, SENM. Nah, untuk materi presentasinya yaitu tentang Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition atau yang disingkat USP adalah faktor atau pertimbangan dari penjual sebagai alasan bahwa produk ataupun jasa mereka lebih baik dari kompetitor. Dari definisi entrepreneur di atas terlihat jelas bahwa USP adalah suatu hal yang harus dibuat oleh setiap brand agar produknya terlihat lebih menarik dan kompetitor. Setiap konsumen yang akan membeli sesuatu tentunya akan membandingkan beberapa produk terlebih dahulu sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan. Bagaimana cara menentukan USP? Berikut ini akan dijelaskan seperti apa sih cara mengidentifikasi USP dari brand agar dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama, tempatkan diri pada posisi pelanggan. Salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan oleh pebisnis adalah melupakan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Pebisnis umumnya hanya fokus pada peningkatan kualitas agar bisa menawarkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi pada konsumennya. Namun, kebutuhan konsumen sering dilupakan sehingga produk tersebut akhirnya kurang laku di pasaran. Yang kedua, ketahui motivasi konsumen saat membeli produk. Langkah menentukan USP selanjutnya adalah dengan mengetahui perilaku konsumen saat membeli produk kita. Demi memiliki strategi pemasaran yang tepat, kita tidak hanya harus tahu apa yang dibutuhkan pelanggan saja, melainkan kita juga harus paham motivasi mereka saat membeli produk. Yang ketiga, bandingkan dengan produk pesaing seperti yang disebutkan di atas. Kompetitor juga menjadi faktor yang penting bagi perkembangan bisnis. Dan untuk menentukan USP juga bisa dilakukan dengan membandingkan produk dari para pesaing yang ada di pasaran. Contoh USP dari brand populer dunia. Yang pertama, Starbucks. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Starbucks, bukan? Berasal dari sebuah kedai kopi kecil di Washington. Kini Starbucks sudah membuka banyak cabangnya di seluruh dunia. Mengapa Starbucks bisa sukses hingga di banyak negara? Tentu saja karena mereka memiliki USP yang tepat, yaitu dengan berjualan kopi premium. Jika dibandingkan dengan kopi yang dijual di minimarket, tentunya Starbucks memiliki harga yang lebih mahal. Namun, mengapa mereka masih bertahan dan malah semakin sukses? Salah satu faktornya adalah konsisten menjual kopi yang premium. Memang kopi yang dijual memiliki harga yang mahal, tetapi kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, mereka hanya spesifik untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kopinya. Meskipun juga ada menu lain seperti sandwich. Jadi, dengan selalu konsisten dan fokus meningkatkan kualitas kopi premiumnya, Starbucks memiliki USP yang membuatnya menonjol dan berbeda dari pesaing. Yang kedua, Zappos. Selain Starbucks, brand lain yang memiliki Unique Selling Proposition atau yang disingkat USP yang
patut ditiru adalah Jappos. Toko online yang fokus menyediakan sepatu, pakaian, dan aksesoris ini lebih menonjol dibandingkan pesaingnya karena memiliki USP yang menarik. Mereka memiliki fitur yang membuatnya disukai oleh pelanggan, yaitu pengiriman dan pengembalian barang secara gratis. Membeli sepatu di toko online tentunya berisiko bahwa sepatunya tidak memiliki ukuran yang cocok di kaki. Namun pelanggan Jappos tidak perlu ragu untuk membeli di sana. Karena saat ukuran tidak sesuai, mereka tak perlu takut untuk mengembalikannya. Pengiriman dan pengembalian gratis ini menjadi USP mereka dan membuat berbeda dari para kompetitor. Meskipun hal itu bisa memangkas keuntungannya, tetapi Jappos berhasil membangun hubungan baik dengan para pelanggan setianya. Sekian materi presentasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.